Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mohon sarannya Yai. Jadi kebahagiaan dan kesusahan itu tidak ada beda bagi kami. Yang kami sering hadapi itu jikalau kita menghadapi istri. Ini ya, kita untuk belajar mengingat kepada Allah, baik itu berdiri ataupun duduk ataupun berbaring, itu adalah memang kewajiban kita selaku hamba. Dan di dalam kehidupan kami dalam keseharian sering diterjang oleh kesusahan, yang mana nampaknya kesusahan ini adalah ujian, padahal hakikatnya walaupun itu kebahagiaan juga sama ujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang seperti ini, Yai? Apakah harus kita buang? Bagaimana, Yai? Saya kebingungan hari ini, kebingungan betul, Yai, dalam menghadapi permasalahan ini, Yai. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua solusi, ya, ada dua solusi. Sampai pilih mana di antara dua solusi, itu hak jenengan. Tapi saya tidak mengarahkan. Tidak, Pak, tidak mengarahkan. Wong jenengan tadi bertanya bagaimana solusinya. Kita ingat Allah bersabda dalam satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahwa, pertama minani nisa. Nafsu itu, Pak, Allah menguji kita lewat nafsu. Nafsu membawa hubbus syahwa, pertama yang terberat adalah minani nisa, istri. Dalam hal napa mawon ini, dalam rangka kita sowan ing ngersane Allah, istri ada kalanya mohon maaf dijadikan Allah sebagai alat nguji jenengan. Nafsu masuk di dalam hati jenengan supaya kita itu melihat istrinya makhluk. Nafsu melarang dan tidak ridho tatkala ada satu jiwa untuk memandang nyatanya Allah dalam istri, melarang. Sebab yang namanya nafsu sifatnya adalah innan nafsa la amaratum bisu, ngejak lalai pada Allah. Lewat pertama yang terberat adalah istri. Bapak Ibu, ada dua cara solusi, jenengan pilih yang mana. Pertama, kuatkanlah dzikir hatimu ketika saat menghadapi istri atau di luar istri. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wadhkur ilingo Muhammad isma rabbika, kelawan nama Allah. Bahasanya nama, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Bahasa syariat itu nama. Bahasa hakikat adalah ilahun wahid. Ingatlah, bukrata wa asila. Dalam ayat ini pagi sampai sore jenengan ini terus hati disuruh untuk berzikir. Artinya eling, sadar. Munculnya penolakan, munculnya apapun dalam istri itu semata-mata dari Allah. Satu, kita maklumi kalau istri masih menolak atau membantah dengan ajaran tauhid ini, atau dia keluar dari fatwa-fatwa kita. Kita suruh ke utara, lah kok malah ke selatan. Oke. Pertama, maklumi, karena setiap diri manusia punya proses masing-masing. Dan juga sampai sibuk no berzikir. Aku yakin jikalau jenengan ngambil kesimpulan ini, pertimbangan dunia wa ukhron, dunia dan akhirat. Urusan nanti sampai mati pun dia nggak ngikutin jenengan, ya udah, itu namanya geblak embing. Apa? Ya sudah. Jangankan kita, Pak, garwane istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Su'aib,
Nabi Lot seperti itu, ingkar dari ajaran beliau. Ini istri Nabi, istri Rasul, apalagi istri kita. Lah gitu toh. Itu solusi pertama, besarkan dzikir jenengan pagi sampai sore, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam pun juga begitu. Pun iki berarti tidak ada kata sakit kepada istri. Enggak buru-buru diijolkan, enggak buru-buru ditinggalkan. Enggak, apalagi jenengan sudah punya anak. Sudah punya anak belum? Sudah. Secara sosial kasihan anak. Kita kalau terjadi kita buang, mohon maaf. Berarti firqah toh bisa. Terus beban kerohanian hati anak mental kasihan nanti. Kecuali pisah mati lho Pak ya. Makanya jenengan sing pun pisahan pegatan bali omane. Kalau itu memang sudah punya anak. Yes. Yang kedua, jenengan punya pertimbangan. Sebab Quran Allah dawuh, wong mukmin lanang untuk mukminat wadon. Wong kafir lanang kanggo wong kafir wedok. Bahasa hakikat sampean tarik, hati sampean sudah ilahun wahid, kok garwane enggak mau seperti garwane Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Syuaib. Misalkan jenengan pertimbangan daripada iki ngalang-alangi tak buang, berarti jenengan tidak mempertimbangkan kelangsungan anak berikutnya. Beban ini anak mental. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi saya tidak mengarahkan loh ya enggak. Saya ngomong solusi, pertimbangan pribadi jenengan. Sebab begini Pak, mohon maaf. Kalau di depan saya itu ada penghalang, mengapa tidak saya hindari? Kalau saya terjang, saya malah gembuk. Tahu gembuk nggih? Saya nggak bisa melewati. Lebih baik kita hindari. Misalkan sampai pakai sistem seperti itu, ya juga nggak salah. Tapi bagaimana dawuh Sunan Derajat kalau wow? Ayo. Kita ini adalah dalam rangka perjalanan fitrah menuju pada Allah. Jangan disangka di depan kita tidak ada penghalang, tidak ada rintangan. Tetap harus kita lewati itu. Ingat, 3 poin nafsu atau teman-temannya nafsu menghalangi kita ketika saat hati kita untuk kembali kepada Allah. Surat Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah, ditui perkara urusan dunya, hati kita biar kesensem, terbias dengan kebiasaan dunya. Yang kedua, kalau ini enggak bisa, wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi jenengan. Ngaji dihalang-halangi, iku sesat. Iku ajaran yang tidak pernah disampaikan Rasul. Kata orang yang ngaji runu gendeng, nanti jangan. Itu bentuk wa yasudduna an sabilillah. Kalau ini tidak kena, yang terakhir wa yabghunaha iwaja, dibengkokkan arah tujuan jenengan. Ketika jenengan mau masuk di alam fana, nafsu iku wis nggawa perkara ndaunya iki balang. Akhirnya hati sampean eling bojone. Nek bojoku tak tinggal ning kamar terus engko kira-kira gak WA-an. Ambek wong liya. Anakku kok mangan apa? Bagaimana bisnisku? Wis masuk Pak belang. Wa yabghunaha iwaja. Ingat, pelajarilah kalimat setelah ini dalam ayat 3 ini. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah mereka itu tersesat amat jauh. Mereka siapa? Ya nafsu itu yang mengarahkan jenengan pertama, kedua, dan ketiga. Wes. Jadi 2 solusi itu jenengan pilih pundi, pilih yang mana, itu hak prerogatif Anda. Kami tidak akan menyalahkan bila mana jenengan memilih yang kedua. Tapi resikonya nanti secara sosial terhadap anak,
itu akan beban mental. Nyun sewu, umpama jenengan nikah mana yang lain, secara syariat anak itu memanggil ibunya ibu tiri. Umpama ikut ibunya nikah, akhirnya ikut bapak tiri. Mesti jenengan mikir secara manusiawi ya, piye ya anakku ya, kira-kira gak dicewet sampai pae. Pikirannya kita itu di situ. Wis, biar tidak menjadi pikiran yang tambah beban, wis beno, biarkanlah ikut yang pertama. Satu sisi tetap kita mengharapkan pada Allah supaya sebelum meninggal istri-istri kita, suami-suami kita itu estu betul-betul berjalan di atas jalan Allah. Tapi sekali lagi, dua solusi yang kusampaikan ini tidak ada hati untuk mendorong jenengan ini mengarahkan milih yang pertama. Ndak, milihlah yang kedua, tidak. Sebab hak jenengan masing-masing.